Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Angga Sipit 195. Oke cuy, ini part 2 ya. Ini pemasangan karbu P24 CPO ya ke motor Honda Beat karbu. Nah, yang belum nonton part satunya, nonton dulu part satunya ya. Nah, ini udah dibuka ya karbu sebelumnya di motor Beat karbu. Oh ya, untuk info, saya karet manifoldnya udah pakai aftermarket ya. Karet manifold udah pakai aftermarket, bukan bawaan lagi Beat karbu ya. Kalau menggunakan Beat karbu emang bisa sih masuk ya P24 ke manifold ini. Ini kan bawaan Beat karbu. Cuman kalau bawaan Beat karbu itu lentur banget coy itu. Ya, jadi karbu P24-nya kalau kena gas gitu ya, digas-gas kan skepnya naik turun. Jadi ininya lentur cuy. Dan alhasil saya juga gini cuy, bolong tuh ya. Ya, apalagi karetnya yang KW ya. Lalu apalagi ya, nah ini cuy, ini apa namanya, sambungan ke ini ya, velocity ke box filternya sudah modif ya pakai kaleng. Sebenarnya bisa pakai yang bawaan seperti ini nih. Nah, ini karet bawaan ya, sambungan dari karbu ke box filter. Cuman ya kayak gini ya, bentuknya kecil, beda sama ini cuy. Nah, bisa pakai ini, masih kan ini nempel ya, sebenarnya masih bisa dipasang ini ke box filter ya, tapi filternya dicopot cuy. Kalau filternya nggak dicopot ya bisa dimodifikasi menggunakan busa Supra ya, busa saringan udara Supra itu. Kalau pakai yang ori kayaknya nggak bisa sih, tarikan atas bakal ngempos ya. Nah, untuk modifikasi saringan filter udara Beat karbu udah ada di ini YouTube saya ya, udah di upload, tinggal dicek aja di bawah ya, banyak ada kok ya. Dan jarum ini ya, jarum tali gas ya, ini ya, kabel gas sudah pakai yang aftermarket karena saya pakai gas spontan ya. Nah, ini ya, ini nanti dililit ulang sama saya ya. Oke, kita langsung ke karbunya cuy. Nah, ini karbunya ya. Oke, untuk settingan pilot jet, main jet di motor saya ya, bentar. Nah, untuk yang di review kemarin ya, untuk pilot jet main jet di karbu ini kan ada yang ini pakai 112 main jet, pilot jetnya pakai 35 ya. Jadi saya mau pakai main jetnya pakai ukuran Beat karbu ya, bawaan Beat karbu ukuran 100 gitu ya, karena kalau 112 itu di motor saya kayaknya terlalu besar ya cuy. Nah, untuk ukuran pilot jet main jet sendiri itu beda-beda ya, nggak semua motor walaupun spek sama gitu ya. Misalnya kayak motor saya standar cuman oversize 100 ya waktu di quarter dulu, walaupun spek sama, diameter seher 50 ya, oversize 100, itu karakter mesin itu berbeda-beda cuy. Nggak selamanya pilot jet main jet itu sama ya. Jadi untuk kalian yang komen-komen ya, yang nanyain ukuran pilot jet main jet di motor kalian, saya mohon maaf belum bisa menjawab ya, karena takutnya saya jawab takutnya beda gitu cuy. Oke. Nah, ini juga saya mau setting dulu cuy, nggak langsung PNP gitu ya. Ukuran pilot jet 35, ukuran main jet 100 itu gak langsung PNP, jadi settingan udara harus di setting dulu nih ya. Kalau misalnya pakai pilot jet 35 nggak bisa disetting settingan udara, berarti biasanya kekecilan gitu cuy, si apa namanya, pilot jet ya. Saya mau buka dulu karbu bawahnya ya, ini karbu P24 Scarlet, karena si main jet yang 100 ada di karbu Scarlet. Oke. Nah, oke teman-teman, ini jadi si main jet ukuran 100 sudah terpasang ya. Ini main jetnya seperti ini ya, dan pilot jet pakai ukuran 35 sudah terpasang. Terus settingan ketinggian pelampung nggak saya setting ya, ini bawaan CPO langsung saja ya, nggak saya setting. Nah, dan ini ya, ini cuk
cuknya mau saya ganti menggunakan yang model tuas seperti ini cuy ya. Oh iya, ini juga diganti ya, pakai model kancingan seperti ini nih, pengunci jarum skepnya cuy. Nah ya, kalau yang bawahnya kan seperti ini. Nah kalau pakai yang bawaannya saya tes, ternyata si jarumnya naik turun cuy. Kalau ini nggak naik turun, cuman ya gini goyang dikit ya, gak ngaruh. Kita buka dulu ini ya, cuk bawaannya. Kalau cuk ini cocoknya untuk di motor bebek atau di motor Mio ya. Kalau di Beat Karbu kan model cuknya cuk otomatis bawaan Beat Karbu ya, karbunya. Jadi kurang cocok ya. Jadi nggak bisa ngecuk nanti kalau misalnya nggak dihidupin lama ya. Jadi model tuas itu udah mantep cuy. Dulu saya beli cuk model tarik seperti itu di harga 15.000 ya, 15.000 kalau nggak salah. Nah ini sudah terbuka, langsung saja kita pasang cuk ini ya. Nah seperti ini cuy. Nah untuk pilot jet main jet, karena saya nggak bisa merekomendasikan ukuran main jet pilot jet ya, jadi kalian bisa analisa sendiri cuy dengan seperti ini nih. Misalnya motor kalian Beat Karbu standar gitu ya, standar, pengen pakai P24. Nah jadi ukuran pilot jet main jet itu jangan dijadikan patokan atau acuan ya, tapi jadikan perbandingan cuy gitu ya. Jadi misal nih saya ngasih saran, misalnya pilot jet main jet untuk Beat Karbu standar ukurannya 35 sampai 38 untuk pilot jet, dan untuk main jet ukuran 98 sampai ukuran 105 itu untuk Beat Karbu standar ya. Jadi jangan dijadikan patokan atau acuan. Misalnya Beat Karbu standar nih diameter piston 50, operses 100 atau operses standar gitu ya, harus pakai pilot jet sekian terus main jet sekian. Enggak gitu cuy. Jadi kalau gitu ya bengkel enggak ini cuy, enggak laku gitu ya. Jadi untuk motor itu settingan berbeda-beda cuy, walaupun spek sama gitu ya, karena mesin itu pasti ada keausan gitu cuy. Jadi enggak semua motor sama gitu cuy, beda kalau baru turun dari dealer gitu ya. Itu baru kalau baru turun dari dealer, soalnya itu kan sudah produksi massal gitu ya, apa-apanya sudah pakai mesin gitu ya. Beda dengan di bengkel. Kalau di bengkel kan udah pakai kalau di bengkel kan pakai insting gitu ya, perasaan. Ayo kita pasang cuy. Jadi misalnya gini cuy, kalau misalnya ini penyakit ini ya, penyakit pilot jet dulu yang dari awal. Kalau pilot jet biasanya kalau misalnya kekecilan ya, kalau di setel ini nih, setel angin, dari setel angin dulu ya. Kalau pilot jet kekecilan, nah kalau pilot jet kekecilan itu ciri-cirinya seperti ini nih. Kalau setel angin ya, gas dibuka, mesin meraung. Nah kalau di setel angin, setelannya menutup ya ke kanan, menutup ke kanan ya, menutup ke kanan sampai pol, motor masih tetap hidup, berarti itu kekecilan cuy. Sebaliknya kalau dimentokin ke kanan, pilot jet setelan angin dipentokin ke kanan, mesin mati ya, nggak meraung, berarti pilot jet itu pas, nggak kekecilan gitu ya. Bukan pas, bisa juga kegedean ya pilot jetnya. Kalau pilot jet kegedean sih mesin berebet gitu ya, nggak bisa disetting. Ini juga nggak bisa kalau dibuka gitu ya, kalau dibuka meraung enggak, jadi berebet gitu terus cuy. Jadi dia bisa jadikan patokan ini ya. Kalau misalnya kekecilannya enggak terlalu dalam, misalnya ya gini nih, Beat Karbu pakai ukuran 35 ya untuk pilot jet. Nah ternyata pagi-pagi itu susah hidup,
jangan buru-buru dulu ganti ini, ganti pilot jet, tapi setting dulu setelan angin cuy. Oke, karena untuk setelan angin itu ngaruhnya ke ini, ke pilot jet gitu cuy. Oke, nah untuk si main jet ini kan bekerjanya di putaran menengah ke atas gitu ya, menengah ke atas. Jadi untuk atasan aja ini cuy, kalau misalnya atasan nih ya, atasannya ngambang gitu ya, nggak mau naik, nggak mau turun gitu ya, nah itu bisa jadikan pilot jet antar kekecilan atau kebesaran. Kalau kebesaran sih biasanya berebet ya, tarikan atas itu berebet gitu ya, dan ngebul hitam gitu ya, keluar asap hitam, bau bensin gitu ya. Kalau main jet kekecilan biasanya mesin ngejerit ya, putaran atas mesin ngejerit, terus apalagi mesin cepat panas gitu ya. Nah biasanya saya kalau untuk menganalisa ini pilot jet, main jet yang pas gitu ya, pas sebelumnya, saya biasanya lihat dari busi cuy. Ini busi patokan yang sangat akurat menurut saya ya. Selain bisa dirasakan di motor gitu ya, tarikan bawah atasnya, busi juga berpengaruh cuy. Bukan berpengaruh, patokan sangat kuat nih cuy. Busi jangan sampai kering gitu ya, kering putih gitu ya, putih kering gitu. Jangan sampai putih kering. Kalau bisa merah bata, kalau nggak bisa merah bata ya syukur-syukur coklat kayak gini ya. Ini nggak kelihatan cuy, ini gelap, ini coklat cuy sebenarnya ya, ini gelap jadi nggak kelihatan cuy. Nah pokoknya ya gitu ya kalau untuk menganalisa ini ya, misalnya pilot jet kekecilan, terus main jet kebesaran, pilot jet kekecilan atau kebesaran, terus main jet kekecilan atau kebesaran ya, itu bisa menganalisa seperti itu ya. Kalau kurang jelas nanti saya bikin lagi videonya ya, untuk video lanjutannya ya nanti kita pasang di motor Beat Karbu aja langsung cuy, nanti durasinya kepanjangan ya. Nah oke cuy, untuk lubang ini dua ya, ini untuk lubang oli samping dan lubang hisap ini ditutup cuy. Kalau untuk dipasang di motor 4 tak gitu ya, karena karbu ini khusus untuk motor 2 tak, jadi kan ini untuk lubang oli samping dan ini lubang hisap, jadi ditutup cuy. Oke, nah ini kan ada penutup ini nih yang kemarin saya review ini ya. Ini penutup ini kita pindah aja jadi menutup ini cuy gitu ya, dan ini dibuka aja cuy. Nah ini nanti masuk lubang selang bensin ya. Nah oke teman-teman, ini si karbunya ya, lubang tadi yang dua udah saya tutup dan udah saya ikat pakai kabel tis ya supaya aman dan enggak jatuh ya tuh ya. Sekarang tinggal kita ke jarum kabel gas ya. Ini kabel gasnya udah saya potong pakai gerinda ya. Untuk potong kabel gas bisa pakai gunting baja ya atau gunting besi. Nah untuk kabel gas saya ukur menggunakan ini ya. Nah saya ukur segini, ini kan masuk nanti ya. Nah diukur sampai sini cuy ya. Nah diukur sampai sini nih si setelan gas, jangan sampai kependekan ya. Kalau kepanjangan sih gak apa-apa, bisa dipotong lagi, tapi jangan sampai kependekan. Nih saya tadi di ini dulu, dipasang dulu segini nih, tutup ininya ya, tutup skepnya, lalu saya ukur segini nih. Nah kalau udah diukur, dipotong cuy. Oke, sekarang tinggal kita lilit menggunakan benang dan lem power glue ya. Nah kita lilit menggunakan benang dulu, kita lilit dulu ya. Oh iya, di ini dulu cuy, ininya di apa namanya, si serabutnya dimekarin dulu ya, biar ngunci ya. Nah seperti ini udah agak mekar ya si serabut kabel gasnya.
Ya ngeblur ya pokoknya agak mekar ya, agak mekar biar ngunci tujuannya. Nah kalau udah mekar kita tinggal lilit pakai benang. Jangan terlalu tebal. Nah kalau udah dililit tipis-tipis baru kita pakai lem power glue di tetel ya. Nah kena tangan lemnya Nah ini jangan terlalu gede ya lilitannya ya, cukup aja. Kalau terlalu gede takutnya ngeganjel cuy, ngeganjel ke scape nya ya, nanti gak bisa di setel nanti karbunya cuy. Yang pas aja cuy. Nah ya, ini ngeblur Nah udah segini aja. Nah segini ya, yang penting bisa masuk ke jarum scape ini, bisa nahan. Nah di sini kan masuknya ya tuh. Oke, tinggal kita pasang. Ini untuk kabel gas standar juga bisa. Ini saya pernah dulu pakai kabel gas standar bawaan bit karbu seperti ini coy. Jadi nggak usah ganti kabel gas ya, bisa pakai kabel gas bawaan bit karbu. Tinggal dililit aja pakai benang lalu dilem, aman. Pasti banyak yang tanya aman nggak? Aman, itu udah saya praktekkan, udah beberapa tahun yang lalu ya. Kuat ya, asal jangan dibuka lagi aja pakai tang. Kalau dibuka pakai tang itu baru. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk ya. Tadi agak keras masuknya, agak seret ya. Nah seperti ini. Nah oke, selanjutnya kita pasang pernya dulu cuy. Ini pernya lembek ya, lembek banget pernya, enggak seperti per PE24 yang Scarlett. Ini lembek banget ini cuy. Kita pasang ringnya, lalu kita pasang scape. Nah seperti ini ya, kita pasang karbunya cuy. Oke, langsung saja kita pasang karbunya ke motornya ya. Nah oke teman-teman, ini karbunya sudah terpasang ya, tuh ya. Ini maaf gelap cuy, cuacanya lagi kurang mendukung ya teman-teman. Nah usahakan kalau pasang karbu PS seperti ini, usahakan ya, ini mah diusahakan harus pasang ini cuy, saringan bensin. Biar apa? Biar si karbunya tetap bersih gitu ya, bensin yang masuk ke karbu. Duh ini hujan cuy, semoga aja kedengaran ya suara saya. Ini karena hujan gitu cuy. Ini sudah dipasang dan sudah nerap ya. Dan untuk selang ini, selang perhisapan sudah saya tiup ya. Soalnya kalau nggak ditiup dulu nanti hidupnya susah cuy, lama hidupnya ya, karena di karbunya, si mangkok karbunya belum terisi bensin cuy. Kita langsung saja hidupkan cuy, semoga langsung hidup ya. Kita testing. Nah ternyata langsung hidup cuy, dan langsamnya gede ini cuy, kegedean ya. Nah ini kita setting dulu anginnya ya. Nah oke teman-teman, untuk
menyeting angin P24 atau karbu lain ya. Ini untuk versi saya sih begini caranya teman-teman. Jadi si setelan gas ya, putaran gas, settingan gas ini kita besarin dulu ya sampai pol gitu ya. Jangan sampai mentok, bukan itu, kalau bukan gas. Ini tutup dulu cuy, buka dulu, ngehalangin ya. Ini gelap cuy, semoga aja kelihatan ya. Nah jadi kalau versi saya, kita matiin dulu. Jadi kalau versi saya, kalau untuk menyeting angin ini, jadi si putaran gas ini saya putar dulu sampai RPM kira-kira 5000 RPM ya, pokoknya sampai RPM gede aja ya. Nah kalau udah RPM gede, si putaran gas kita setting angin, settingan angin yang ini nih ya, kita mentogin sampai mentok ya ke kanan, sampai nutup gitu ya, bautnya sampai nutup ke kanan. Nah dirasa mesin sudah mau mati gitu coy, udah mau mati, baru ke kiriin. Nah cari RPM yang paling gede dan stabil, itu udah pas gitu ya, sudah setelan angin yang pas gitu ya. Kalau itu kalau versi saya gitu ya. Jadi untuk tutorialnya seperti ini nih ya, kita testing ya. Oh ini udah mentok cuy ininya, tadi lupa nggak dibalikin. Nah jadi si setelan gas kita gedein dulu ya. Nah ini udah gede, baru kita putar settingan angin ke kanan sampai nutup. Nah ini mau mati nih mesin nih. Kalau udah mau mati, baru kita putar ke kiri ya. Tadi kelamaan saya ya. Kita putar ke kiri sampai menemukan RPM yang paling stabil dan gede ya. Kalau udah menemukan RPM yang stabil dan paling gede, kita putar lagi, tinggal kita setelan gas ya, kita langsamnya kita normalkan ya. Ini terlalu dalam ya. Nah oke teman-teman, itu tadi yang suara seperti bocor ini ya, ini karena selang pernapasan dibuka ya.
karena kalau nggak dibuka nanti nggak kelihatan gitu teman-teman. Nah, kita masukin lagi, kita hidupkan lagi. Settingan sudah ketemu ya. Ini ternyata karbu CPO. Karbu CPO ini cukup mudah nyetingnya ya. Ini udah ketemu settingannya. Kayaknya pas. Nanti saya setting lagi ya. Kita cek businya setelah 1 minggu ya. Setelah 1 minggu pemakaian kita cek apakah merah bata ataupun putih kering atau hitam keborosan ya. Kita tinggal cek ya nanti ya. Nanti seminggu lagi cuy. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan oh iya teman-teman, untuk yang mau samaan karbunya sama saya pakai CPO 24 atau CPO 26, 28, itu banyak ya variannya. Dan yang generasi kedua dan yang pengen ini juga teman-teman, yang pengen karet manipul yang aftermarket, itu udah ada di TikTok saya ya, TikTok Shop. Kalian tinggal ke deskripsi video ini. Nah, di deskripsi video ini ada link TikTok saya ya. Nanti tinggal dipencet aja, nanti tinggal ke TikTok. Lalu ada tuh di TikTok saya, di profil saya ada keranjang kuning. Nah, di situ ada link pembelian karbu sama link pembelian karet manipul. Oke cuy, mungkin cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.